Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian nomor 4 ya. Ubahlah menjadi pangkat positif. Jadi di sini pangkat positif ya. Jadi kalau ketemu pangkat negatif itu harus diubah menjadi pangkat positif. Nah, tentunya untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini, kita perhatikan lagi kembali untuk sifat atau bentuk bilangan berpangkat. Jika terdapat A berpangkat negatif N itu sama dengan 1 per A berpangkat N. Ya, jadi setiap bilangan bilangan berpangkat negatif itu kita ubah menjadi pangkat positif. Ayo coba kita selesaikan dulu. Ya, untuk bagian A itu soalnya adalah 2 berpangkat negatif 2. Nah, bagaimana mengubahnya dalam bentuk pangkat positif? Ini kita gunakan sifat. Jadi kita ubah bilangan basis 2 ya, berarti kita tulis 1 per 2. Nah, yang sebelumnya negatif 2 pangkatnya ini menjadi positif 2. Nah, ini sudah menjadi bentuk pangkat positif. Kemudian bagian B, kita ubah menjadi soalnya 3B berpangkat negatif 4. Ya, kita ubah dia. Nah, terlebih dahulu sebelum mengubah negatif 4 ini, ini kita perhatikan kembali ya. Kalau negatif 4 ini miliknya keseluruhan untuk 3 dengan B. Kenapa? Karena negatif 4 ini berada di luar kurung ya, di luar kurung. Artinya bilangan yang berada atau apa saja yang berada di dalam kurung itu mempunyai pangkat negatif 4. Berarti kita langsung ubah dia menjadi 1 per dalam kurungnya tetap kita tulis 3B berpangkat 4. Ya, itu untuk bagian B. Kemudian bagian C, 6 kui berpangkat negatif 5. Nah, perhatikan untuk 6 kui berpangkat negatif 5, pangkat negatif 5 ini hanya milik dari kui saja. Ya, hanya milik dari kui saja. Berarti yang diubah menjadi pangkat positif itu kui saja, basis kui saja. Ya, berarti ini bisa kita ubah menjadi 6 kali, ya karena ini perkalian, 1 per kui berpangkat 5. Ya, kita kalikan 6 dikali 1 menjadi 6 per kui berpangkat 5. Udah ya. Kita lanjut bagian D. Ada A per 4B berpangkat negatif 5. Ya, negatif 5. Nah, di sini ada pangkat negatif 5 yang hanya dimiliki oleh B saja. Jadi bedanya dengan yang bagian B ini ya. Kenapa? Karena negatif 4 itu milik dari 3B, 3 dan B. Kenapa? Karena ada dalam kurung. Sedangkan di sini dia tidak punya dalam kurung. Artinya negatif 5 itu hanya punya pangkat dari bilangan sebelumnya, yakni dalam hal ini adalah B. Kita lanjutkan menjadi, kita coba pisahkan ya, ini bisa kita pisahkan dia menjadi A per 4 ya dikali 1 per B berpangkat negatif 5. Ya, itu menjadi A per 4 dikali dengan, coba perhatikan di sini ada B berpangkat negatif 5. Ini tidak lain adalah
1 per ya 1 per coba kita ubah ini menjadi bentuk 1 per B pangkat 5. Ingat ada pembagian ya. Pembagian dibagi lagi dengan pembagian ya. Akan membentuk A per 4 dikali 1. Kalau dia pecahan atau pembagian kita mau ubah, berarti kita balik yang jadi pembilang. Nah, kita balik ini ya. Ini di atas dan ini ke bawah. Dengan syarat perkaliannya kita ubah menjadi, pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Hasilnya akan menjadi B berpangkat 5 per 1. Ya, karena pembilang di atas, ya, pembilang jadi ke bawah. Kemudian penyebut yang sebelumnya di bawah, B pangkat 5 itu di atas. Kalau dia dikali, ya. Selanjutnya menghasilkan A dikali 1 dikali B pangkat 5 per 4 dikali 1 itu sama dengan A kali 1 tidak usah dituliskan ya, langsung saja A kali B pangkat 5 per 4 atau bisa dituliskan menjadi A B pangkat 5 per 4. Saya punya cara lebih gampang ya. Coba kita tuliskan di bagian sini. Untuk bagian D, coba perhatikan langsung saja ya, saya coba pakai tinta yang berbeda. Ketika terdapat, kita tuliskan dulu yang ini A per 4 dikali 1 per B pangkat minus 5. Singkatnya itu kita kalau ingin mengubah ya bentuk 1 per B pangkat min 5 menjadi B pangkat min 5-nya ini menjadi pangkat positif, itu langsung saja kita ganti negatifnya menjadi positif ya dengan bentuk seperti ini dikali B pangkat 5. Jadi ketika sudah tidak dalam bentuk 1 per ya pangkatnya itu akan berubah menjadi positif. Jadi langsung saja hasilnya A dikali B pangkat 5 per 4. Seperti itu ya. Jadi kalau terdapat ini bisa kita bolak-balik sebenarnya. A berpangkat minus N itu sama dengan 1 per A berpangkat N. Nah, sedangkan kalau misalkan terdapat 1 per A berpangkat negatif N, ini kebalikannya akan menjadi A berpangkat N. Nah, ini yang tambahan yang perlu kita ketahui ya. Jadi kalau ternyata minusnya itu, pangkat minusnya itu ada di bawah menjadi penyebut, itu langsung saja kita jadikan dia bentuk bilangan biasa ya, bukan lagi bentuk pecahan, dengan syarat pangkatnya itu dilawan, yang sebelumnya negatif jadi positif. Kita lanjut coba untuk bagian E. Coba kita turun sedikit ya bagian E. Di mana bagusnya minusnya? Saya tulis dulu soalnya untuk bagian E. Untuk bagian E sendiri, soalnya adalah 4C dibagi 16 berpangkat negatif 8 ya. Oke, coba kita sorot ke bawah dulu. Jadi 4C bagi 16 pangkat min 8 seperti tadi. Ya, coba kita langsung saja 4C. Ini kalau kita mau ubah yang sebelumnya dalam
berada di bawah ya pangkatnya itu negatif, langsung saja kita ubah yang kita lawan dari pembagian, kita lawan menjadi perkalian, kemudian 16 kita tuliskan, dan 8-nya yang sebelumnya negatif 8 menjadi positif 8. Selanjutnya bisa kita sederhanakan. Kenapa? Karena 16 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat juga ya, dengan basis 4. Coba kita tuliskan 4C dalam kurung ya, kali 4 pangkat 2 pangkat 8. Ini tidak lain adalah 4C, 4 kali C ya, kali 4 pangkat 2 dikali 8, 16. Itu sama dengan 4, 1 tambah 16. Ini kan sebenarnya 4 itu sudah dijelaskan sebelumnya kalau ternyata dia punya pangkat 1 ya. Jadi ini kita langsung saja jumlahkan ya menjadi 4 pangkat 1 tambah 16 dikali C, atau tidak lain adalah 4 berpangkat 17C. Oke.